Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Alifanda YouTube channel. Mengenai perkembangan kasus yang sangat membingungkan kita semua ya guys ya. Apalagi kalau bukan kasusnya Vina Cirebon yang saat ini tuh masih menyimpan banyak teka-teki ya guys. Yang membuat kita semua pastinya penasaran dengan kasus ini, siapa sebenarnya yang menjadi pelaku ya guys ya. Oke guys, kita simak aja seperti apa pemberitaan yang muncul di media saat ini. Ada juga pemberitaan tentang keempat orang dari 8 tersangka yang sebelumnya ditangkap itu akhirnya muncul ke media ya guys. Dan ada juga tanggapan pihak Mabes Polri yang disampaikan oleh Kadif Humas Polri yaitu Irjen Sandi Nugroho menanggapi pernyataan tentang kuasa hukum Peggy yang menyatakan bahwa kasus ini tuh salah penanganan ya guys ya. Oke guys, langsung aja tanpa berlama-lama kita lihat seperti apa pemberitaan yang beredar saat ini ya guys. Hadi Saputra, saya bersedia untuk menandatangani kuasa hukum dan Pradi untuk mengajukan PK. Saya Supriyanto mengajukan kalau melihat wajah-wajahnya itu kesian juga ya guys ya, tapi ya menandatangani kuasa hukum. nggak tahu juga ini benarkah tersangka atau kayak gimana ya guys, nggak tahu juga. Tapi yang menurut saya ya, kalau dia memang pelaku yang sebenarnya ya nggak apa-apa guys kalau dia mereka dihukum seumur hidup ya. Tapi kalau ya mereka nggak sesuai dengan yang dituduhkan itu ya gimana juga ya guys ya. Kalau dilihat dari wajah-wajahnya sih ya ya kita berdoa aja guys ya, semoga untuk mengajukan PK pidana yang cepat kasus ini mendapat titik terang ya guys. dan mereka secara sukarela telah memberikan kuasa dan Pradi. Soalnya itu hukumannya itu nggak main-main loh guys, seumur hidup. siapa bilang mundur, jangan kalian tuh buzzer terlalu Ya pengacara Vina ya, malu, nggak boleh loh kita lagi yang lagi berseteru sama si siapa, Widya. Ini parah nih. Ini beneran dia nggak sih? Ini parah nih. Seriusnya dia ngapain ya? Tenang. Ini parah nih. Sebenarnya kasus Vina ini telah diperbodohkan oleh pihak jajaran. Alasannya ya, polisi sedang mencari DPO, ya, tapi DPO masyarakat Indonesia sudah tertuju pada anak mantan bupati itu di awal pertama pencarian itu. Tapi kenapa kok tidak diusut? Kenapa kok dilepaskan? Sampai saat ini kok cuma Kang Deddy saja yang menyiasati. Kenapa polisi tidak berani mengusut? Padahal DPO itu sudah ada di depan mata. Nah, itu pembodohan dilakukan oleh polisi. Ya. Dan yang kedua, Hotman Paris untuk memenangkan kasus Vina, dia membela Vina ini, membela siapa? Untuk memenangkan Vina, yang dituntut itu siapa? Pembunuhnya siapa? Nggak ada. Yang disidangkan apa? Nggak ada. Yang diketuk palu itu apa? Nggak ada. Orangnya saja tidak ada, pelakunya saja tidak ada. Kan aneh. Jadi kita sebenarnya diperbodohkan oleh pihak kepolisian dan Hotman Paris. Ya. Tujuan pertama Hotman Paris berkata, anak mantan bupati. Tetapi setelah itu ciut. Ya. DPO di depan mata dilepas. Bukan DPO, melainkan ditangkap. Aneh kan? DPO di depan mata dilepas. Gimana menurut kalian guys? Apa disiasat? Kalian diperbodohin atau gimana ya guys? Buronan, dijaring. Kalau saya sendiri sih ya tumbal. bukan diperbodohi sih, diperbingung. Polisi ini mencari apa sih?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin stik ya Ibu Putri, pengacara dari korban ya, dari Pina ya. Kalau saya pribadi menyikapi ibu ini, ibu itu seakan-akan menurut kami ini bukan apa ya, bukan pengacara kalau seperti itu. Jadi begini Bu, orang mau ngomong apa, mau bilang apa, sudah biarin aja. Kalau diladeni sama ibu, sama halnya ibu kecil di mata netizen gitu ya. Ya benar juga ya guys ya yang dikatakan sama abang ini ya, kalau memang seorang pengacara profesional itu kalau memang sedang menangani kasus kliennya itu ya harus fokus sama ke depan. Adapun di luaran sana orang berpendapat A, pendapat B, pendapat C, ya itu ya biarin aja, tetap aja fokus sama ke Apapun ibu harus jawab. Pernah enggak ibu bertanya kliennya ya kan, biar enggak menyebar isunya ya guys ya. pertanyaan? Ya itu sih menurut pendapat saya juga ya. Saya setuju nih sama yang Bapak berbaju orange sini ya. Ngomong itulah, ngomong inilah. Oke guys, kita lanjut. Pada Ibu Titin ya, sebagai pengacara yang membela Pusaka Tatal ya. Pengacara menurut saya yang pengacara yang sangat ikhlas. Apalagi dia enggak seperti ibu begini gitu kan. Jadi dia selalu rendah di bawah, selalu adab gitu kan. Saya pengacara kampung. Nah, itu salah satunya kemenangan untuk Ibu Titin. Secara tidak langsung Ibu Titin ini lagi di atas Ibu Putri. Egi terbukti sebagai otak pelaku pembunuhan Vina dan Eki, ya harus sesuai dengan hukuman yang berlaku. Ini siapa lagi yang marah-marah guys? Kau bukan Widya ya? aja kau bilang orang itu DPO, orang itu tersangka, orang itu ini belum tahu kepastiannya. Apa yang kau dapatkan coba? Cuan kau. Iya, cuan kau dapetin. Kalau DPO itu ya, dia kan udah tahu ya, polisi itu udah tahu rumahnya Peggy, rumah orang tua Peggy sampai digrebek. Seharusnya kan dia kasih surat. Tidak mungkin ibu yang menutupin anaknya itu di mana. Ya berpendapat seperti ini sebenarnya nggak apa-apa ya guys ya, asal jangan menuduh ya. Ya, kalau DPO itu dia udah ada surat peringatan, surat namanya juga kita kan ini berada di negara demokrasi ya, berpendapat ya boleh-boleh saja. DPO dari mana? DPO itu yang nggak ketangkep itu akhirnya terkuak kasus tadi yang 8 tahun tadi dengan filmnya Vina sebelum 7 hari, baru yang namanya Peggy Setiawan itu ditangkap. Terus banyak di situ Cirebon itu Peggy Setiawan namanya, bukan satu. Tapi kenapa Peggy Setiawan yang DPO itu yang kuli bangunan? Ada Peggy Setiawan Pak Cecep, ada Peggy Setiawan Perong, ya banyak itu Peggy Setiawan itu. Kenapa nggak ditangkap semua? Kenapa harus ke dia? Hah? Coba aku tanya sama kau. Pandai kali kalau ngomong begini begitu. Pandai kali kalau ngomong. Logatnya itu orang Medan kayaknya guys ya. Lagi-lagi kasus Vina dan Egi ya kan. Kalian sadar nggak sih yang ditangkap itu menurut gue sih makanya mas-mas banget ya. Cuma maksud gue nih untuk bagian hukum jangan sampai kalian salah tangkap lagi. Gue rasa sudah banyak banget di sini tersangka yang dibuat-buat. Ya kalau kalian perhatiin dan jeli ini banyak banget tersangka yang dibuat-buat ya. Karena kalau misalnya emang orang nggak bersalah dia bakalan bisa, dan kalau emang ternyata orang yang dibuat-buat dia bakal ujung-ujungnya bakal keceplosan sih. Kalau kalian perhatiin bukan sampai melebar kayak gini kasusnya guys ya, foto maksudnya yang rame-rame ya, kalian tuh mesti cari deh. Dia tuh pakai anting yang gede, anting plak, dan itu kalau dilepas ya nggak mungkin bisa nutup kecuali lu potong, lu jahit tuh, dan itu bakal kelihatan banget. Lu lihat tuh si mas-mas bekumis itu yang bisa kelele gitu, nggak ada dia pakai anting. Ih, coba deh mending kalian cari lagi, bantuin kalau misal saat tangkap kan kasihan dia. Kalau emang jadi gini ya, buat kalian antek-anteknya pengacara Putri, calon wali kota Bandar Lampung. Saya juga orang Lampung nih ya.
Jadi saya di sini bersuara untuk Bu Widya. Selepasnya backgroundnya dia itu adalah bekas TKW lah, apalah seperti pengacara sombong ini yang bilang bahwa Bu Widya. Ya orang-orang seperti ini ya pasti bla 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 bla. mereka siap mempertanggungjawabkan pernyataannya ya. Kayak apa kek? Karena ya bisa dibilang ini sudah menyebarkan informasi ya guys ya. Apalagi di kasus yang seperti ini. Juga apa keluar-keluar di sosial media itu. Ya orang-orang seperti ini pasti sudah ada mereka tahu atau kayak gimana ya. Kebenaran tentang Vina akan terkuak. Saya cuma mikirin orang yang tidak bersalah yang netizen Indonesia siap itu aja mengawal kasus ini ya guys ya. Inilah keterangan dari Kadis Humas Polri ya guys ya. Upaya dari pengacara Peggy untuk mengajukan pra peradilan itu adalah langkah-langkah konstitusional yang dilindungi oleh undang-undang. Dan Polri sangat menghormati itu sebagai langkah untuk menguji apakah benar yang dilakukan oleh penyidik dalam penetapan tersangka Peggy tersebut. Kalau tadi disampaikan bahwa sah-sah aja ya guys ya membela seseorang itu walaupun sudah dinyatakan tersangka, mungkin tidak ada ya sah-sah aja ya dengan perkara itu kan boleh saja. Dan itu sah-sah saja. Karena apa? Karena ini bukan ruang persidangan. Sedangkan penyidik menyiapkan alat bukti itu nanti untuk kepentingan penyidikan yang nantinya akan diuji oleh JPU atau kejaksaan dan lanjutnya akan diuji di dalam sidang pengadilan. Tentunya penyidik tidak akan segagap itu. Karena kasus ini sebenarnya bukan kasus yang baru muncul demikian saja tidak, tapi prosesnya sudah sangat panjang. Dan 8 tahun itu bukan berarti penyidik itu diam-diam saja, duduk manis dengan pembiaran kasus. Tidak. Ini adalah kasus pembunuhan sadis. Ini adalah kasus pembunuhan yang sudah 8 tahun loh guys. Garis bawahi di bawah sadis. Ya. Tadi sore kebetulan kami merilis update kasus masalah Peggy ini. Dan kami sempat baca bagaimana hasil visum. Masya Allah. Kami merinding. Ini visum baru atau visum lama? Visum yang lama. Hasil visum lama yang sudah dipaparkan dalam sidang pengadilan juga. Almarhum Ananda Eki dan Ananda Vina itu adalah korban pembunuhan sadis. Mohon maaf, sedikit saya sampaikan. Kepalanya pecah. Lokasi visumnya sudah lagi ya guys. Ini atas bawah juga patah. Dan ada luka benda tajam, ada luka benda tumpul yang semuanya itu merupakan pembunuhan yang sangat sadis menurut kami. Ya. Maka hati nurani kita paling dalam adalah tentunya kita akan memberikan ruang dan porsi yang sama. Silahkan para pembela dari tersangka itu haknya. Ya kita saksikan aja nanti guys ya di persidangan. Kita hormati psikologis dari para keluarga dari ke-8 tersangka dan sidang pra-peradilan dari Peggy Setiawan ini akan ingin membuka-buka masalah kayak gini karena lebih cenderung ke pengadilan sebenarnya. Ini contohnya. Ini adalah foto Peggy tahun 2016. Oke. Ini yang diambil penyidik ketika penggerbekan di sana. Masing-masing pihak akan membuktikannya nanti di pengadilan ya guys ya. Dan di BAP di dalam BAP itu menyebutkan bahwa ya ini Pak, ini Peggy Pak. Ini pelakunya. Ini sebagai contoh bahwa penyidik tidak asal-asalan untuk menetapkan siapa yang akan menjadi tersangka. Dan prosesnya sangat panjang. Dari mulai siapa sih yang punya nama Peggy di dalam browsing ataupun dalam hasil penyelidikan. Tapi ya ada 17 atau 19 kayak gini guys, pada 2016 lalu kan rumah Peggy ini didatangin kan. Kenapa ya pada saat itu nggak langsung aja pihak polisi itu mendatangi yang keberadaan Peggy saat itu kan, waktu mereka datang ke rumah Peggy ini kan Peggy-nya ada di Bandung. Kenapa ya nggak langsung dikejar aja ke Bandung gitu kan? Bukan sebagai Peggy, tapi sebagai Robby. Yang dibilang adalah juga bingung juga emang. BAP juga udah kita ambil. Tanda kutip, tanda tanya. Emang ini kasus sangat kalau emang itu tidak ada masalah, kenapa harus pakai nama yang lain? Sekarang baru dibilang itu anak saya tidak bersalah. Boleh. Tapi yang jelas bahwa penyidik akan berhati-hati dan penyidik sangat concern untuk masalah ini.
Apalagi Bapak Kapolri sering menyampaikan kepada kami, kepada seluruh jajaran, polisi tidak anti kritik. Polisi sangat transparan dan terbuka untuk informasi apapun. Sebagai bukti bahwa dalam rangka kasus Peggy ini pun polisi membuka hotline masyarakat ya kepada masyarakat. Alhamdulillah sudah ada 180 lebih, ada masukan, ada saran, ada. Ya itu guys ya, kalau ada informasi yang kalian dapatkan mengenai kasus ini atau kalian mengetahui tentang kasus ini ya sebenarnya hubungi aja hotline dari pihak Polri ya guys. Polri sudah membuka hotline tuh untuk pengaduan tentang kasus ini yang jelasnya itu bukan berupa opini ya guys ya, itu berupa bukti ya. Baik, terima kasih. Jangan berdasarkan pendapat. Kami sangat berdasarkan bukti bisa mendapatkan informasi apapun dalam rangka untuk memperterang tindak pidana yang terjadi. Masukan-masukan dan saran itu menjadi sesuatu kritik yang membangun buat Polri. Kami yakin dan percaya kami belum sempurna. Tetapi kami akan berusaha yang ya benar ya guys ya. Jadi kita buka dalam bentuk hotline. Polisi ini kan ya bukan dewa juga ya guys ya. Mereka cuma manusia biasa juga yang pastinya ya tidak luput dari kesalahan dan kekeliruan ya guys ya. Jadi ya kalau polisi ada salah atau kekeliruan itu ya harap dimaklumi aja ya guys ya, karena pada dasarnya ya tidak menjawab. Ya polisi juga kan bukan dewa ya guys ya. Mereka juga cuma manusia biasa. Ya kayaknya sih kasus ini akan segera terpecahkan ya guys ya kalau polisi udah serius nangani seperti ini ya. Proses penyidikan pasti. Tapi ya terpulang lagi guys, itu harus secara profesional ya guys ya. Apa yang dituangkan soalnya ini dikawal oleh netizen loh Pak. Yang dibuat oleh penyidik baik itu dalam bentuk BAP ataupun dalam bentuk DPO itu sudah. Semoga aja bisa cepat terpecahkan ya guys ya kasus ini ya. Keterangan ahli mungkin atau mungkin ada alat bukti lainnya yang menguatkan. Karena banyak benar teka-teki membuat DPO, kemudian bukan asal menetapkan DPO, tetapi semuanya berdasarkan dari rangkuman alat bukti maupun saksi-saksi yang ada. Mungkin Pak Sandi bisa nggak menjelaskan update perkembangan misalnya pemeriksaan atau permintaan keterangan Propam terhadap Ibtu Rusdiana itu? Ya. Bisa pendek. Baik, terima kasih. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada senior dan narasumber lainnya atas semua syarat dan masukan. Ini adalah suatu kritik yang membangun buat Polri. Yang ingin kami sampaikan bahwa apa yang dilakukan penyidik tadi sudah melalui proses yang cukup panjang. Dari proses cukup panjang tadi juga sudah diuji di pengadilan. Seperti awal tadi kami sampaikan. Jadi kalau misalnya tadi disampaikan oleh pengacara Mas Saiful tadi sampaikan bahwa kenapa kok dua DPO tadi kok dihapuskan. Jadi kami sudah melaksanakan rilis dan kami tadi sampaikan pada waktu kenapa DPO 2 itu bisa dihilangkan ya guys? DPO itu sudah ditetapkan oleh pengadilan dan dari hasil pengadilan tadi sudah diperiksa ulang atau diperiksa lanjutan oleh penyidik. Dari perkembangannya tadi tidak ada alat bukti yang menguatkan ke sana. Jadi justru kami meminta bantuan dari masyarakat, netizen, dan kalau ada pengacara menyampaikan kalau memang ada alat bukti yang menguatkan dua DPO lainnya, dengan senang hati akan kita proses. Dan penyidik juga tentu saja akan berusaha untuk semaksimal mungkin mengungkap kalau memang itu ada. Oke guys, itulah pemberitaan yang beredar saat ini. Tentunya kita sebagai masyarakat Indonesia pasti berharap ya kasus ini biar cepat selesai ya guys ya. Terima kasih yang sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.